prinsip yang bikin kita semakin miskin? Nah, itu topik pada hari ini. Ya, prinsip apa? Ya, prinsip-prinsip kayak gini. Negara aja ngajarin kita punya utang kok. Masa kita nggak punya utang? Lah gila koplak toh. Kenapa bisa koplak? Saya jelasin, saudara. Negara punya utang, terus Anda harus punya utang. Ini prinsip yang aneh, yang beredar di masyarakat dan sering diucapkan. Stoplah berpikir seperti ini. Negara itu nggak ada hubungannya dengan perekonomian Anda. Jadi apa yang dilakukan oleh negara itu nggak ada hubungannya dengan apapun yang Anda lakukan. Kenapa kok nggak ada? Sekarang gini. Tadi bilang negara punya utang, kita harus punya utang. Nek negara punya tentara, Anda harus punya tentara. Negara punya ibu kota, Anda harus punya ibu kota. Jadi kalau negara punya utang, Anda bukan berarti harus punya utang, ngono loh. Piye to mikire itu? Nggak utang, nggak akan punya. Nggak KPR, nggak bakalan punya rumah. Nggak leasing, nggak bakalan punya mobil. Ini adalah prinsip yang terus-menerus bikin kita tergantung sama utang, saudara. Sekali lagi saya ingatkan, mari kita bekerja keras. Dan kita bergantung jangan sama bank, jangan sama utang. Bergantunglah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa memberikan rizki, yang maha kaya. Jadi percaya. Kita punya Tuhan, Tuhan itu kaya, nggak utang nggak akan punya. Ini mengkerdilkan pikiran kita. Nggak utang nggak akan punya, tenanan kejadian Anda nanti. Karena ucapan itu adalah doa. Jangan sampai kita menggadaikan tauhid kita dengan sebuah kalimat, nggak utang nggak akan punya. Nggak KPR nggak bisa punya rumah. Mungkin Anda berpikir, oh mas gajiku tuh cuma 2 juta mas. Kalau nggak KPR nggak akan punya rumah, gaji Anda 2 juta, Anda KPR pun sulit gitu loh. KPR pun nggak di ACC itu. Jadi bukan masalah itu. Kita punya rumah, kita punya kendaraan, kita punya apapun, ya itu semua titipan. Allah menitipkan rezeki pada kita dan itu cobaan kita sebetulnya gitu loh. Nggak utang nggak akan punya, itu hanya prinsip-prinsip orang yang terus-menerus miskin. Terus-menerus miskin secara matematika. Miskin secara matematika, saya ulang lagi, adalah pemasukan dikurangi pengeluaran sama dengan minus. Nah, orang-orang itu akan terus seperti itu. Harta dikurangi hutang sama dengan minus. Itu miskin secara matematika. Ya orang-orang itulah yang punya prinsip nggak utang nggak akan punya. Paham ya sampai sini ya? Oke, jadi jangan pernah punya prinsip seperti ini. Kita boleh bekerja, kita boleh berusaha, tetapi Tuhan yang menentukan hasilnya. Prinsip yang ketiga, yang bikin kita tambah miskin secara matematika. Nggak utang, nggak semangat. Iki tambah koplak tenan iki. Nggak utang, nggak semangat iki piye maksudnya? Saudara, hati-hati lo ya. Gimana kalau ada orang berdoa untuk Anda? Supaya tambah semangat hidupnya. Supaya Anda tambah bahagia, semangat, berapi-api, happy. Semangat kan happy, semangat itu supaya hidup Anda terus semangat. Didoakan supaya utangnya nggak lunas-lunas gimana? Jadi nanti kalau ada temen kantor bilang gak utang gak semangat, hati-hati loh bro. Nek tak doakan utangmu gak lunas-lunas supaya kamu hidup itu terus semangat, mau nggak? Ya itu pilihan, prinsip hidup itu pilihan. Anda boleh memilih prinsip hidup apapun, terserah Anda. Tapi nek prinsipnya keliru, biar semangat kerja, terus utang, ya apa sih wong iki gitu. Nah gimana supaya kita semangat kerja? Supaya semangat kerja itu bukan dengan menambah utang. Caranya adalah dengan menentukan target. Jika Anda punya target yang bagus, target tuh sing baik gitu loh, punya tujuan, goal, cita-cita sing baik ngono loh. Aduh emak ini udah tambah tua, pengen aku mau ngumrohkan emak di kampung misalnya. Itu semangat. Gitu loh, bener nggak? Aku tuh pengen biar satu ketika nggak kehujanan lagi. Mobil-mobil yang penting bisa nggak kehujanan untuk ngantar sekolah, untuk kalau weekend pergi bersama keluarga. Jadikan target, sampaikan dalam doa Anda gitu. Karena Allah yang maha pemberi gitu loh. Hati-hati loh, nggak utang nggak semangat. Emang ada jatuh tempo bikin semangat, rumah dilelang bikin semangat, dapat SP1 dari bank, harap membayar tagihan angsuran Anda bulan Juli sebesar sekian juta, semangat. Atau nomor Anda disebar sama pinjol, semangat gak itu? Saya mengajak Anda semua, yang mau boleh, yang tidak mau juga itu hak Anda. Karena hidup itu kan pilihan Anda. Mas Arli, ada yang bilang utang dalam bisnis itu leverage.
Bener nggak? Hutang dalam bisnis bukan leverage, tapi beban. Makanya kenapa saya bisnis nggak mau pakai utang. Bisnis itu bukan masalah Anda nambah modal, terus kemudian bisnisnya berkembang. Tidak. Bisnis itu bagaimana Anda mengembangkan profit, keuntungan Anda bisa Anda putar. Semakin besar keuntungan yang bisa Anda putar, berarti semakin jago Anda berbisnis gitu loh. Mas, hutang itu bukan keuntungan yang ditangguhkan. Bukan. Hutang kok keuntungan ditangguhkan. Piutang itu, hutang kok keuntungan. Hutang bukan keuntungan. Hutang itu beban.